Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan paper mata kuliah dari sistem terdistribusi yang dimana judulnya yaitu implementasi penggunaan mobile payment di kalangan masyarakat Indonesia sebagai sarana transaksi masa kini. Baik, di sini anggota dari kelompok 5 yaitu pertama ada Saudara Muhammad Yuda Yandani dengan NIM F1D0252. Kedua ada Muhammad Lanang Agung Anggoro dengan NIM F1D0259. Ketiga ada saya sendiri Nurul Umami dengan NIM F1D0278. Dan terakhir ada Saudari Sagita Wulandari dengan NIM F1D0293. Nah, di sini agenda dari presentasi kami itu ada pendahuluan, tujuan pustaka, ketiga ada metode pengumpulan data, keempat ada hasil diskusi, dan kelima ada kesimpulan serta di terakhir akan ada referensi dari sumber-sumber yang kami ambil. Langsung saja untuk pembacaan pertama yaitu pendahuluan kepada Saudari Sagita Wulandari, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan latar belakang dari paper ini. Munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce memperkenalkan cara unik melakukan bisnis perdagangan kepada konsumen dan dunia bisnis. Sejak itu, e-commerce telah tumbuh dan berubah secara luar biasa dengan menghasilkan manfaat luar biasa bagi pelanggan dan bisnis di seluruh dunia. Dengan banyaknya organisasi yang menjalankan bisnis dengan cara ini, menjadi bukti bahwa bidang e-commerce memiliki masa depan yang menjanjikan dan bisnis akan memperoleh manfaat maksimal dari e-commerce itu sendiri. Sistem pembayaran elektronik dianggap sebagai tulang punggung e-commerce dan salah satu aspek terpentingnya. Ini dapat didefinisikan sebagai layanan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi. Sistem pembayaran elektronik yang efisien mengurangi biaya perdagangan dan dianggap penting untuk berfungsinya pasar modal antar bank. Dengan kemajuan teknologi, sistem pembayaran memiliki banyak bentuk seperti kartu kredit, kartu debit, sistem uang tunai dan cek elektronik, kartu pintar, dompet digital, pembayaran seluler, dan sebagainya. Sistem pembayaran telah berevolusi dari transaksi tunai atau kartu kredit ke berbagai jenis sistem pembayaran seluler dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi nirkabel, khususnya internet, dan perangkat mobile. Saat ini, fungsi ponsel bergeser dari alat komunikasi murni menjadi alat serbaguna yang dibutuhkan semua orang. Hal ini juga berkembang pada sistem pembayaran itu sendiri, di mana sistem pembayaran saat ini menggunakan m-payment. Ditambah lagi, konsumen atau masyarakat diuntungkan dengan berbagai promo yang diberikan terhadap penyedia layanan, kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan berbagai entitas yang ada. Pertumbuhan industri m-payment berkembang secara signifikan. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya volume transaksi keuangan yang menggunakan m-payment. Namun, pertumbuhan industri m-payment ini masih dibayangi oleh berbagai halangan, diantaranya adalah pengetahuan konsumen itu sendiri terhadap sistem pembayaran menggunakan m-payment, serta bagaimanakah sistem keamanan dari m-payment itu sendiri. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Sagita Wulandari. Selanjutnya pemaparan materi, itu saya silakan kepada Saudara Muhammad Yuda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini menjelaskan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup perangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem transaksi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem tunai dan sistem elektronik. Electronic money merupakan sistem pembayaran yang telah diadopsi dan dikembangkan di dunia perbankan yang dapat membantu transaksi. Contohnya dari electronic money yaitu e-Card, BCA Flash,
Giscard, Benny Tepkes, Barry Brizzi, Beten Bling, dan lain sebagainya. Penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi masa kini yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang cepat dan mudah, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi yang dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat. Mobile payment atau sistem pembayaran berbasis mobile merujuk pada uang elektronik yang berbasis server, sehingga dalam penggunaannya konsumen harus terkoneksi dengan server penerbit dan jaringan internet. Contohnya dari mobile payment yaitu Tiket Telkomsel, Doku, GoPay, OVO, Dana, Uangku, Sakuku, Link Aja, Samsung Pay, Apple Pay, dan lain-lain. Di Indonesia mobile payment mulai ramai terdengar sejak beberapa tahun terakhir, apalagi pada masa pandemi. Pada tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia melaksanakan rilis GNNT atau Gerakan Nasional Non-Tunai, yang menjadi salah satu bentuk dukungan dari pemerintah sebagai regulator untuk memasyarakatkan metode pembayaran yang diklaim mudah, terpercaya, dan efisien. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Yuda. Selanjutnya yaitu pembacaan metode pengumpulan data, yang dimana saya akan membacakan sendiri tentang bagaimana cara metode pengumpulan data yang kami lakukan, yaitu dengan metode yang kami gunakan dengan metode studi literatur, yang dimana di sini studi literatur yang berhubungan dengan implementasi mobile payment sebagai sarana transaksi pada masa kini. Transaksi menggunakan mobile payment merupakan salah satu pemanfaatan di bidang IT, khususnya dalam transaksi jual beli atau e-commerce. Nah, pengumpulan salah satu studi literatur yang kami lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan implementasi, yang dimana di sini implementasi mobile payment-nya berhubungan tentang transaksi di dalam e-commerce. Nah, untuk itu kami menggunakan studi literatur yang terpercaya. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan yaitu dalam melakukan penelitian ini dengan mengidentifikasi dari masalah yang akan diteliti, mencari sumber yang dapat memberikan informasi yang faktual, bisa dari jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan, serta buku bacaan yang bisa dari pendapat para ahli untuk dapat dijadikan instansi pernyataan yang benar sesuai dari sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya, untuk pemaparan materi yaitu hasil diskusi dari kelompok kami, saya serahkan kepada Saudara Muhammad Lanang Anggoro, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah hasil diskusi yang sudah kami buat ya. Ini grafik dari tahun 2017 dan di sebelah kanan adalah grafik menggunakan mobile payment di Indonesia pada tahun 2020. Next. Oke, dari gambar tersebut bisa kita lihat penggunaan mobile payment di Indonesia berkembang pesat dari tahun ke tahun dengan penyebaran menggunakan mobile payment. Ini juga menunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap perubahan dari pembayaran dengan tradisional, yaitu tunai, bisa tergantikan dengan pembayaran elektronik. Jadi, masyarakat Indonesia bisa lebih mudah dalam melakukan pembayaran dengan adanya pembayaran elektronik ini. Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa yang dilakukan masyarakat Indonesia saat ini terhadap penggunaan mobile payment sangat ramai digunakan, di mana hasil survei yang telah dilakukan terhadap pengguna mobile payment di Indonesia dengan sebaran umur yang didominasi 85% masuk kategori generasi milenial.
umurnya di antara 20 tahun sampai 39 tahun. Di mana generasi ini yang lahir seiring dengan perkembangan teknologi dan komputer yang semakin maju, generasi ini tumbuh dalam ekosistem yang sangat maju dan kompleks dengan informasi yang cepat dan canggih. Adapun sebaran aplikasi mobile payment yang digunakan oleh masyarakat, yaitu berbagai macam aplikasi di mana GoPay mendominasi sebesar 52,11% dari total aplikasi yang digunakan saat ini. Namun ada beberapa masyarakat Indonesia yang masih belum mengerti cara menggunakan sarana yang diberikan oleh mobile payment. Yang ada dikarenakan masyarakat Indonesia rata-rata masih mengadopsi aplikasi mobile banking daripada mobile payment. Hal ini terjadi karena sistem mobile banking lebih dahulu terbentuk dibandingkan mobile payment. Namun, tetap menjadi perhatian bagi inovator di Indonesia, terutama player aplikasi mobile payment, meskipun tingkat adopsi aplikasi mobile payment di Indonesia hanya sebatas membangun kebiasaan, masyarakat Indonesia mengatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara aplikasi mobile payment dan mobile banking. Model bisnis yang ada di dalam mobile payment cenderung mengadopsi model bisnis mobile banking pada umumnya. Perbedaan utamanya hanya terletak pada fitur mobile payment, yaitu promosi dan tidak membutuhkan autentifikasi seperti token. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Lanang. Guru, selanjutnya itu kesimpulan dan saran yang kami dapatkan dari dilakukannya dari penelitian yang dilakukan. Di sini kesimpulan dapat didapatkan dari hasil diskusi kami, yaitu mobile payment dapat diimplementasikan dalam transaksi masa kini, baik dalam e-commerce dan masih banyak lagi sarana yang bisa digunakan dalam mobile payment. Nah, di sini dalam penelitian ini kami juga menentukan bahwa pelanggan semakin banyak menggunakan metode pembayaran berbasis elektronik. Tanpa di sini karena banyaknya pengguna yang lebih senang untuk berbelanja langsung tanpa keluar dari rumahnya. Kemudian untuk dari penelitian yang kami lakukan di sini, dari banyak penelitian mengenai mobile payment ini ditemukan masih banyak kesenjangan pengguna dalam melakukan transaksi. Masih tidak ketahuan pengguna-pengguna yang emang dari kalangan dari generasi terdahulu yang masih agak minim terhadap informasi terkait pembayaran menggunakan mobile payment. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan penelitian empiris yang berfokus pada variabel-variabel yang jarang diteliti, baik dalam bidang yang diimplementasikan di e-commerce untuk transaksi jual beli. Baik, mungkin untuk referensi yang kami gunakan di sini. Data referensi yang pertama dari Ahad Mawan, yaitu dengan analisis niat konsumen dengan judul niat analisis konsumen menggunakan entitlement Jurnal Ekonomi Vol 3 nomor 1 September 2019. Kemudian ada Bezholski Zlatko dengan judul The Future of the Mobile Payment as Electronic Payment System pada tahun 2018, dan selanjutnya masih banyak lagi data referensi yang kami gunakan, bisa dilihat di dalam paper kami. Mungkin itu saja dari kelompok kami, itu kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aryan Subaini Eskom, MP, selaku dosen pengampu mata kuliah sistem diskusi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan pada pengerjaan tugas besar ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman saya, yaitu rekan-rekan saya telah mengerjakan tugas besar ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.